Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua sudah menikmati berkat Tuhan. Bahkan sampai saat ini, kalau kita masih ada, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita tundukkan kepala satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang dengan keluarga kami bersama, kami ingin menaikkan pujian kami, ingin menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang berhadirat di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya semakin hari Engkau semakin membawa kami lebih dekat dengan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin serupa segambar dengan-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari saat ini Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang sujud menyembah-Mu Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sekali lagi kita katakan, betapa dahsyat, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa
serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganmu ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sekali lagi katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya Yesus. Kami percaya sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu tak henti-hentinya kami ingin menaikkan ucapan syukur kami lewat nyanyian kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Penyertaan-Mu Tuhan kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta
cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sekali lagi katakan, bila Engkau tak
Tunjukkan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan dengan kami, bersama dengan kami. Itulah sebabnya kami tidak meragukan untuk melangkah menghadapi segala tantangan, rintangan maupun tekanan hidup. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan Immanuel, Engkau Allah yang beserta sampai kesudahan alam. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Beri kami kekuatan, beri urapan kepada kami, beri Tuhan penguasaan diri, sehingga semua yang kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita. Jadi saya percaya kita yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Gelisah di dalam diriku. Terus Berharaplah kepada Allah. lalu pemazmur mengatakan berharaplah kepada Allah. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? ya. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, Ya. penolongku dan Penolong. Allahku. Pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? ya. Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, Ya, penolongku dan Allahku. penolongku dan Allahku. 3 ayat dengan bunyi yang sama. Ya. Ketika pemazmur merasa begitu tertekan jiwanya dan gelisah, ya, maka dia berharap kepada Tuhan dan berserah. Berharap pada Tuhan itu artinya percaya dan berserah, bergantung kepada Tuhan, untuk tidak mengandalkan kepandaian kita, kekuatan kita, atau kekuatan orang lain. Hari-hari ini pasti banyak orang yang tertekan jiwanya, bisa saja gelisah. Ya, situasi yang seperti ini di mana-mana orang bisa saja mengalami tertekan dan gelisah. Ya. Tetapi Mazmur 42 dan 43 tadi mengajarkan kita, kalau kita tertekan, kalau kita gelisah, mari kita percaya, berharap kepada Tuhan, sebab Allah itu penolong kita, dan kita pun bisa mengucap syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang berharap kepada Tuhan itu akhirnya bisa mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Mengucap syukur untuk keadaan yang baik itu biasa. Tapi mengucap syukur untuk keadaan yang
tidak enak, keadaan yang tidak baik, keadaan susah, keadaan yang tidak mudah, ya. Tapi kalau kita bisa tetap mengucap syukur, dan berharap kepada Tuhan, inilah anugerah Tuhan. Sebab ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dibilang, Dialah penolong kita dalam kesesakan, dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan yang mungkin tidak enak. Ya. Memang kalau kita diberkati, memang kalau kita lagi sehat, memang kalau kita lagi senang-senang, gampang orang mengucap syukur. Tapi kalau tidak enak, kondisinya seperti sekarang ini, apa yang kita bisa ucapkan syukur? Apa yang kita bisa lakukan dengan sukacita? Ya, tentu tidak. Tapi saya bersyukur kita mempunyai Roh Kudus, Roh penolong. Dia memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berharap pada Tuhan. Dan Roh Kudus bisa mengatakan kepada kita, Tuhan itu adalah penolong kita. Sudah terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan Allah kekuatan. itu tempat perlindungan. Tempatnya kita berlindung. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat sebagai terbukti. penolong dalam kesesakan, penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sekian. Jadi masa lalu tentu kita tidak sepi dengan keadaan tertekan, jiwa gelisah. Toh kita bisa lewati. Saya percaya kalau saudara mengikut Tuhan sekian tahun, pasti pernah mengalami masa-masa kesesakan, masa-masa sulit, masa-masa menggelisahkan. Tetapi kalau sampai hari ini kita berada di hari ini, berarti sudah terbukti bahwa Allah itu dapat diandalkan. Dan dia penolong yang sudah membuktikan dirinya menolong kita. Dia bisa menolong kita juga masa kini, sedang masa yang sulit. Dia juga menjadi penolong kita. Dan saya percaya masa yang akan datang pun dia adalah penolong kita, sebab Allah tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dialah penolong kita. Dialah benteng perlindungan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, ucapkanlah syukur senantiasa, berdoalah terus menerus. Karena tahu Allah kita adalah penolong kita di dalam kesesakan, di dalam keadaan tertekan. Coba kita baca itu 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, bersukacita senantiasa. Wow. Untuk sekarang kurang pas kira-kira. Ya.
berdoalah, bersyukurlah senantiasa, baik atau tidak baik. Ya. Sukacita yang Tuhan ajarkan ini, karena sukacita itu kekuatan, sukacita itu perlindungan kita. Jadi Tuhan ajar kita untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur, walaupun mungkin tidak mungkin kita lakukan dalam situasi yang kita alami hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap bisa mengucap syukur. Ya. Kita bersyukur terus, kita terus berdoa, kita terus bersukacita sampai Tuhan menolong kita. Jadi jangan lupa untuk tetap berdoa, mengucap syukur, sebab Tuhan penolong kita sudah sangat terbukti, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap Tuhan adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Itu Alkitab saya dan Alkitab saudara yang mengatakan, yang berharap pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Coba kita baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya yang menaruh harapnya pada Tuhan. pada Tuhan. Terus Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, nah, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang berharap pada Tuhan, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkati. Ukuran berkat itu tidak selalu adalah materi, kekayaan jasmani, berkat-berkat jasmani, tidak. Berkat itu bisa dalam bentuk kesehatan. Sehat itu berkat. Ya. Ada orang sakit di rumah sakit, kalau kita boleh sehat, itu berkat. Sukacita itu berkat. Bahagia itu berkat. Damai sejahtera berkat. Kalau kita punya damai sejahtera di tengah-tengah suasana kegelisahan, itu berkat. Anak cucu yang baik-baik, keluarga diberkati, itu berkat. Jadi berkat itu macam-macam. Bukan hanya kalau saya diberkati, ya jadi orang yang banyak materinya, itu diberkati. Tidak. Berkat anak cucu, berkat kebahagiaan rumah tangga, berkat kesehatan, berkat sukacita, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tapi itu diberikan kepada orang yang berharap pada Tuhan, yang menaruh harapnya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apa saudara berharap pada Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kitalah orang yang berharap pada Tuhan? Ya.
Kan kita perlu tahu, saya berharap pada Tuhan. Ini bukan kata-kata, oh Tuhan saya berharap, saya mengandalkan di Kau. Tapi kita mesti tahu persis, apakah kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan? Apakah kita orang yang mengandalkan Tuhan? Nah, untuk itu, untuk mengetahui bahwa kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan, maka kita harus berkaca kepada Alkitab ini, firman Tuhan. Kita bisa lihat, kita bisa periksa, apakah kita orang yang berharap kepada Tuhan. Alkitab. Makanya Alkitab itu perlu dibaca. Perlu ada waktu untuk membaca. Perlu ada waktu untuk mendengar firman. Dan sesudah kita baca, sesudah kita dengar, dan kita tahu itu adalah kehendak Tuhan, maka kita perlu melangkah lebih jauh, yaitu dengar-dengaran atau mentaati Tuhan. Ini bukti bahwa kita berharap pada Tuhan. Jadi berharap bagaimana itu ya? Nah, baca Alkitab. Di Alkitab itu diberi jawaban atas hidup kita, betapa kita orang yang berharap atau tidak, mengandalkan Tuhan atau tidak. Baca. Kalau kita ada dengan Roh Kudus, setiap huruf yang kita baca akan jadi berkat. Dia akan timbul, dia akan meneguhkan kita, dia akan menolong kita, dia akan memperkuat iman kita. Karena iman itu datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kita baca dengan berdoa, baca dengan melek mata. Kita baca Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Seperti ada tertulis, Ya. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa Ya. di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, ini contoh orang yang berharap pada Tuhan. Baca terus. namun Abraham berharap Namun juga Abraham percaya, berharap juga. Terus bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa iya, menurut yang telah difirmankan. ya itu. Jadi Abraham walaupun sama sekali tidak mungkin bisa berharap lagi. Usianya sudah uzur. Suami istri sudah uzur, lanjut sekali usia. Tidak mungkin beroleh anak lagi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk berharap kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi Alkitab Alkitab kita mengatakan bahwa Abraham tetap percaya dan tetap berharap sekalipun tidak ada harapan untuk berharap. Dan akhirnya apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Demikian juga kita. Kalau kita berharap pada Tuhan, apa yang kita harapkan, walaupun itu mungkin saja, tidak ada yang kita bisa harapkan lagi. Tapi Alkitab mengatakan Abraham itu contoh ketaatan, contoh kepercayaannya, imannya, contoh.
bagaimana dia mengharap. Kita pun harus bisa seperti itu. Nah, ini salah satu bukti orang yang berharap. Nah, kalau kita melihat Alkitab ini, kita tanya diri kita, apakah kita juga seperti Abraham? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham itu tetap berharap dan tetap percaya bahwa Allah sanggup. Ketika ia disuruh mempersembahkan putranya setelah dia dapat anak dari istrinya Sarah, dan ketika anak itu sudah mulai besar, lalu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Apakah Abraham waktu itu membantah Allah? Kan Tuhan, engkau berjanji untuk jadikan saya bapak dari banyak bangsa. Engkau berjanji keturunanku akan jadi seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Nah, kalau anak ini Tuhan minta untuk dikorbankan, lah apa ya yang kita bisa lakukan? Tapi Alkitab mengatakan Abraham percaya, dia taat kepada perintah Tuhan. Dia persembahkan Ishak di Bukit Moria. Ketika ia mau menyembelih anaknya, malaikat Tuhan mengatakan, jangan Abraham, aku sudah tahu kenal hatimu. Abraham berpikir dan berharap, kalau toh Ishak itu mati, Allah sanggup membangkitkan. Allah sanggup untuk memberinya seorang putra untuk meneruskan janji Tuhan. Ini orang yang berharap. Sekalipun dia tahu begitu Ishak dikorbankan, selesai, apa yang dia bisa harapkan? Usianya sangat usur. Mendapat Ishak saja umurnya 100 tahun. Tapi dia berharap sah. Dia yakin Ishak itu bisa dibangkitkan. Coba tadi baca Roma 4 ayat 17 tadi. Seperti ada tertulis, Ya. engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa Iya. di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Ya. Terus yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. nah, Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga dan percaya. itu dia bilang Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman itu apa yang tidak ada menjadi ada. Ini dasarnya Abraham percaya, berharap. Walaupun mungkin itu orang bisa mentertawakan Abraham, tapi dia tetap berharap. Coba situasi hari-hari ini, bagaimana kondisi keadaan? Banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan dalam kondisi yang kurang baik. Bisa kita tertekan, gelisah. Mungkin kita tidak sabar. Kapan Tuhan semuanya selesai? Kapan wabah ini berlalu? Kapan kita bisa ngumpul dengan sanak keluarga, famili kita? Kapan kita bisa ngumpul dalam pertemuan ibadah, di tempat ibadah? Mungkin banyak yang kita tanya kepada Tuhan. Mungkinkah itu terjadi lagi? Saya kalau
berbicara dengan putra putri saya, dengan cucu saya lewat video call itu, rasanya kepingin bermain dengan cucu, memeluk cucu. Rasanya ingin sekali, tapi kita tidak berdaya. Memang penerbangan sudah jalan, tetapi untuk keamanan kita masih belum bisa sebebasnya. Ya. Kita rindukan jemaat. Kita ingin ketemu. Ingin tatap muka dengan jemaat-jemaat yang hari-hari ini berbakti di rumah. Tak ingin melihat mereka berseri-seri, ingin melihat mereka dengan jabat tangan. Tapi kita mesti sabar. Kadang-kadang gelisah. Apa yang kita bisa buat kita tidak sebebas itu? Wabah ini masih ada, belum lewat. Saudara-saudara juga mesti lebih berhati-hati juga. Ya. Saya mengalami juga rasa tertekan, gelisah, kapan ya? Nah, oleh karena rasa inilah tertekan, rasa gelisah ini, Tuhan kasih saya firman, berharap pada Tuhan. Saya baca di Mazmur 42, itu berharap pada Tuhan. Kenapa tertekan jiwamu, gelisah dalam diriku? Ya. Kita tidak bebas jalan-jalan, menikmati keramaian dan sebagainya. Ini membuat seringkali gelisah, tertekan. Tapi kita selalu harus bersyukur, berharap bahwa satu hari kelak tidak selamanya orang benar itu goyah. Kita mengatakan pasti satu hari kelak Tuhan menaruh belas kasihan. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau kita adalah orang yang berharap pada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan? Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang hatinya menjauh. Orang yang mengandalkan diri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, itulah orang yang tidak berharap pada Tuhan. Jadi kalau saya mengandalkan si A, si B, si C, berarti saya tidak mengandalkan Tuhan. Berarti saya tidak berharap pada Tuhan. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, saya tidak mengandalkan manusia. Tidak juga mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena kita mengandalkan Tuhan kita. Kita berharap kepada Tuhan kita. Maka kita diberkati. Kata yang dipakai tadi di ayat 5 itu, terkutuk. Kata-kata itu tidak enak. Seringkali saya mencoba untuk mengatakan terkutuk itu jadi tidak diberkati.
Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kemampuannya, yang mengandalkan kepintarannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Apa saudara berharap? Untuk satu hari kelak saudara melihat sesuatu yang baik. Ketika saya masuk selalu di tempat gedung kita ini, saya melihat tempat-tempat di mana saudara duduk. Saya tahu saudara A ini duduknya di situ, saudara B itu duduknya sana. Ya. Domba-domba Tuhan itu suka cari tempat duduknya sendiri. Jadi kalau saya datang tidak ada orang, saya ingat, saya lihat, aduh, bagaimana keadaan saudara sekarang. Tapi saya percaya, saya menguatkan percaya saya, saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya melihat tempat ini walau kosong, tempat di mana saudara duduk, sudah tidak ada di situ. Sampai ada anggota jemaat yang dari jauh datangnya dari rumahnya, khusus dia foto gedung ibadah kita. Rasanya rindu sekali. Ya. Tapi kita masih harus bersabar. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Sampai waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita bisa kumpul dengan keluarga kita, kumpul dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Yang ketiga kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. ada kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Nah, dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya dia, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Terus Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. ya ini lari dalam situasi itu tidak menjadi lesu. Terus Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. mereka berjalan tapi tidak menjadi capek, tapi lelah. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dalam pujian, penyembahan, dalam doa, dalam mazmur, bermazmur bagi Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, itu mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kelepasan dari jiwa yang tertekan. Mendapatkan kekuatan ketika kita menjadi lemah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, menunggu Tuhan. Di mana menunggu Tuhan? Di kakinya Tuhan. Yang menantikan Tuhan, itulah orang yang berharap. Itulah orang yang bisa mengucap syukur. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita tidak memuji Dia, menyembah Dia, mengucap syukur dalam doa,
Yang keluar dari mulut kita adalah persungutan, sungut, omelan. So, tidak bisa makan ini, tidak bisa bebas makan itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, semua tidak. Keluar tidak bisa, kumpul tidak bisa. Sungut. Tapi kalau kita kembali di kakinya Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan. Kita berdoa, memuji Dia, menyembah Dia. Ya, saya tadi mengatakan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru untuk terus melanjutkan tugas kita. Terus melaksanakan amanah agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Kita bisa terus melayani, kita bisa terus bersukacita, bergembira. Seringkali kalau kita merasa lesu, lemah, tertekan, kita masuk di dalam kamar kita dan mulai menyembah Tuhan, mulai memuji-muji Tuhan, mulai melakukan pengagungan Tuhan, maka tidak lama kita mendapatkan satu kekuatan, satu penghiburan, satu jaminan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya untuk menolong kita. Diceritakan satu waktu di dalam Injil Yohanes 5, ada seorang yang lumpuh sudah lama di pinggir kolam itu 38 tahun. Kenapa dia lama di situ? Coba dia lumpuh total. Dia tunggu sampai 38 tahun kalau air kolam itu beriak, berguncang, karena malaikat datang mengguncang. Firman Tuhan katakan, siapa yang dulu masuk ke dalam pasti sembuh apapun sakitnya. Tapi orang yang lumpuh ini total lumpuh. Begitu air guncang, orang lain lomba sudah masuk, dia tetap tinggal karena dia lumpuh total. Dia tidak bisa lagi maju berebut menjadi orang yang pertama masuk ke kolam dan sembuh. Nah, waktu dia tetap berharap, tetap menunggu, tetap setia dengan di tepi kolam Bethesda itu. Kalau orang ini bisa menunggu, bisa menantikan pertolongan malaikat itu, atau dia harap-harap ada orang menaruh belas kasihan kepadanya supaya saya bisa dibawa masuk. Dia tetap berharap. 38 tahun dia berharap terus, ada orang tolong saya, ada orang tolong saya, ada orang bawa saya masuk ke kolam. Tapi sekian lama tidak ada orang yang bawa dia masuk, melainkan semua orang ingat dirinya sendiri. Begitu goncang air itu, mereka semua lomba masuk. Tinggallah orang lumpuh ini 38 tahun lamanya di situ. Tapi saya akui, dia tidak putus harap. Kalau orang bisa mengharapkan sesuatu yang kira-kira tidak bisa diharapkan, tetap dia berharap, maka siapakah kita, penolong kita, Tuhan yang kita bisa harapkan?
Seharusnya kita bisa menunggu, menantikan Tuhan sampai Tuhan menolong kita. Dan ternyata orang yang berharap orang menolong tidak tertolong sampai tiba-tiba datang sesosok orang yang dia tidak kenal. Orang itu tanya, maukah engkau sembuh? Apa yang dijawab? Tidak ada orang yang membawa saya masuk. Lebih terkejut dia ketika orang ini berkata, bangun, angkat tilammu. Begitu kuatnya daya tarik dari perkataan Tuhan itu, sehingga dia langsung tanpa pikir, tanpa ragu, perintah itu mengatakan bangun, angkat tilammu. Dia berjalan, dia angkat tilamnya. Salah. Dia tidak tahu bahwa itulah Tuhan yang menolong. Padahal dia berharap orang siapa yang bisa berbelas kasihan, orang siapa yang bisa tolong, orang siapa ya. Kenyataannya tidak. Coba kita baca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Terus di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. 38 tahun. Bayangkan, 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. 38 tahun waktu yang cukup lama. Terus 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, waktu Yesus melihat orang itu terbaring, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia berharap pada orang, dia berharap manusia lain, berharap pada manusia menjadi kecewa, berharap pada manusia tidak menguntungkan. Sebab manusia semuanya lebih cenderung untuk menjadi penolong dirinya. Begitu air beriak, mereka lompat. Mereka tidak mau lihat orang yang sudah begitu parah, begitu lama tidak bisa bergerak. Semua orang mengingat dirinya, semua orang mementingkan diri sendiri. Tidak mau menolong, tidak ada yang melihat orang ini 38 tahun. Sampai dia terkejut ada sesosok manusia datang. Maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tidak ada yang menolong saya. Harapannya tertuju pada kolam, harapannya tertuju pada manusia yang menolong, harapannya tertuju kepada malaikat yang bikin goncang air itu. Dan dia kecewa. 38 tahun. Terus, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Terus kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu
dan berjalanlah. Terus, Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. nah, Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. tetapi dia tidak kenal orang ini. Ya, orang ini bilang, bangun, angkat tilam. Ketika manusia tidak menolong, ketika orang-orang pada memenuhi kebutuhan sendiri, siapa yang jadi penolong? Siapa yang bisa diandalkan? Siapa yang bisa diharapkan? Ternyata Tuhan ada di depannya. Tuhan itulah penolong kita. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Separah apapun dulu orang ini, 38 tahun lumpuh, sampai hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13:8 mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. Itulah firman Allah yang hidup. Ketika kita mendengar firman Allah, Mazmur mengatakan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya. Firman itu menyembuhkan. Firman itu menolong. Firman itu menguatkan kita. Firman itulah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang dipercayai oleh Abraham. Sebab itu Abraham berharap, punya alasan berharap. Orang ini aneh juga. Orang yang tidak dikenal mengatakan bangun, angkat tilam. Dia juga dengar-dengaran. Ketika kita taat, kita akan melihat mujizat. Kalau kita tidak mau taat, kita tidak lihat mujizat. Ya. Coba itu Panglima Naaman. Ini orang tentara yang kusta, Jenderal Naaman ini. Di luar gagah. Begitu sampai di rumah, kusta. Seorang tawanan bangsa Israel, seorang perempuan yang masih remaja, bersaksi pada nyonyanya, istrinya Naaman. Di negeri Israel itu ada seorang nabi bisa menyembuhkan. Dia percaya juga. Dia pergi. Dan nabi itu mengatakan, tidak usah saya ketemu dia, suruh bujangnya aja bilang, suruh dia membenamkan diri 7 kali. Dan sungai Yordan. Wow, dia marah. Masa tidak ada sungai yang lain mesti di sana? Apalagi saya ini jenderal, orang besar, membenamkan diri 7 kali. Tapi ya, mau atau tidak? Mau tidak mau. Ya, ketika pegawainya, anak buahnya mengatakan, ya kalau bisa melakukan, silakan Tuan Naaman. Ya, yang susah saja kita mau lakukan untuk kesembuhan. Apalagi ini cuma membenamkan diri 7 kali. Ya. Ketika dia dengar itu, dia bilang, iya boleh juga ya. Akhirnya dia masuk ke sungai Yordan. Dia membenamkan diri 1, dihitung 2, ketiga dia bilang saya tidak mau lagi. Ini lama sekali. Terus sampai 7 kali benar-benar dia sembuh, pulih. Itu cuma perkataan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui seorang nabinya. Ya.
Apalagi waktu orang yang 38 tahun ini, Tuhan sendiri, bukan malaikat. Malaikat cuma menggoncangkan air kolam. Ini Tuhan sendiri datang. Maukah engkau sembuh? Tidak ada yang menolong saya. Selama dia berharap kepada manusia, dia kecewa. Selama dia berharap ada orang menaruh kasih, begitu malaikat menggoncangkan air itu, dia kecewa. Itu kita lihat. Orang yang menaruh harap pada manusia, menaruh harapannya kepada kepintarannya, kepada kebesaran jabatannya, kecewa seperti Naaman. Kecewa orang ini 30, tapi dia tetap berharap. Saya melihat kekuatannya, dia menekuni, tunggu kalau ada satu orang sekian tahun, 38 tahun. Ya, coba tolong dibaca ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah sakit Ya, selama 38 tahun lamanya. 38 tahun lamanya sakit. Dan selama itu dia berharap pada orang. Coba ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. tidak ada orang yang menurunkan aku. Ya, terus. Apabila airnya mulai goncang, Ya, dan sementara aku menuju ke kolam itu, ya. orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, bangunlah, bangunlah, angkatlah tilammu, angkat tilammu, dan berjalan. jalan. Dia menuruti. Walaupun dia tidak kenal orang ini, dia taat. Dan betul-betul dia menjadi orang yang sembuh jalan. Bahkan bisa melompat-lompat. Bahkan bisa mengucap syukur. Waktu ditanya siapakah dia? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ya. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Orang ini sudah ditolong, kok tidak tahu siapa yang tolong dia. Terus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat Ya, itu. ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Ya. engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ketika ketemu di bait Allah, Tuhan bilang sama dia, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menghendaki semua orang bertobat. Yang melakukan salah, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa apapun, Tuhan mau kita hari-hari ini bertobat. Jangan berbuat itu lagi. Jangan berbuat dosa yang itu lagi. Ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita meneliti hidup kita. Ternyata diharapkan malaikat tidak bisa. Diharapkan orang untuk menolong juga tidak tertolong. Tuhan sendiri datang menolong. Ternyata Tuhanlah penolong kita sudah sangat terbukti. Sampai hari ini Tuhan yang sama. Tuhan yang sama tidak pernah berubah. Dia firman yang hidup. Ketika kita mendengar firman saja,
dan kita diyakinkan oleh Tuhan. Dan kita mulai belajar berharap pada Tuhan. Kita mulai belajar mengandalkan Tuhan. Dan kita belajar untuk mentaati firman-Nya. Maka Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan, menyehatkan, melepaskan kita dari rasa tertekan, rasa gelisah. Firman Tuhan tetap sama kuasanya dulu, hari ini, sampai selamanya. Firman yang kita bisa dengar, kita bisa baca, firman yang hidup. Ketika kita baca, kita seakan-akan Tuhan Yesus sedang berbicara, sebab Dia itu firman. Pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, firman Allah itu adalah Allah. Dalam Yohanes 1 dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu Allah yang jadi manusia, firman yang hidup. Dan sama sampai hari ini, ketika saudara yakin, saudara percaya, saudara dengar firman Tuhan saat ini, saudara percaya Tuhan menolong kita. Dia penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Coba kita baca Mazmur 107 ayat 17 mulai. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ada orang yang sakit karena kelakuannya berdosa. Ya, terus. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, terus. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, terus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, dalam kesesakan, dalam keadaan tertekan. Seringkali kalau orang sudah dalam keadaan yang sudah sesak betul-betul, baru dia berseru kepada Tuhan, baru dia mau berbalik kepada Tuhan. Dulu tidak mau. Kalau kita masih kuat, masih sehat, seringkali kita lupa. Apalagi kalau kita diberkati. Terus. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, dari kecemasan, gelisah, tertekan itu. Terus. Disampaikannya firman-Nya, ya, dan disembuhkannya mereka. Disembuhkannya. Begitu firman berkata, angkat tilammu, bangun. Dia taat, maka dia bangun. Sembuh. 38 tahun terbaring di dekat kolam Bethesda. Sudah dekat kemurahan tapi belum dapat kemurahan. Ya. Dikatakan ayat pasal 107 tadi. Ya. Ayat 15. Biarlah mereka bersyukur. Biarlah mereka sekarang mengucap syukur. Karena kasih setianya. Nah, karena kasih setia Tuhan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saya sangat percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak berubah. Diberkati orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya. Sekalipun tidak ada harapan, 38 tahun, 38 tahun tidak ada harapan, terbaring di situ. Tapi dia tetap berharap ada orang yang bisa tolong. Dan orang yang menolong ini tidak suruh dia, ayo mari saya gendong, kasih masuk di air. Tidak. Orang ini cuma bilang, bangun, angkat tilammu. Orang ini cuma berkata, cuma firman Allah. Firman Allah sama kuasanya dulu, hari ini, sampai selamanya. Sementara kita dengar firman, kita ditolong Tuhan. Sementara kita dengar firman, kita punya jiwa yang tertekan, yang gelisah, jadi senang, jadi damai. Sementara kita sakit, kita dengar firman, kita disehatkan Tuhan. Sementara kita dengar firman, kita dikuatkan oleh Tuhan. Berharaplah pada Tuhan.
mengucap syukurlah kepadanya. Maka tidak pernah orang kecewa ketika berharap kepada Tuhan. Berharap manusia, kecewa. Berharap kepada ilmu kita, kekuatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, kita bisa kecewa. Karena itu 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkan kepada orang kaya, jangan berharap kepada segala sesuatu yang tidak menentu, yaitu kekayaan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, sebab Dia dapat diandalkan. Puji Tuhan. Jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Ketika seorang terbaring di tempat tidur karena sakit, kekayaan sebesar apapun, kalau penyakitnya itu penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan, belum ada obatnya, dia tidak bisa apa-apa. Itu Alkitab mengatakan, jangan berharap, atau dibaca ya, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Peringatkan kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati jangan sombong. dan jangan berharap pada sesuatu Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu yang seperti tidak kekayaan, tentu seperti kekayaan itu. Terus, melainkan pada Allah melainkan berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi berharap kepada Allah yang dalam segala sesuatu memberikan kepada kita rasa nikmat itu. Jadi jangan berharap kepada kepandaian, kekuatan, kekayaan. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia dapat diharapkan sebab Dia penolong kita sudah sangat terbukti, dan mengucap syukurlah kepadanya. Puji Tuhan. Terbukti di kolam Bethesda pun orang ini tidak kecewa. Sembuh. Ya, sembuh. Sesudah sembuh dia masuk mana? Bait Allah. Dia memuji-muji Tuhan. Di bait Allah dia mulai diajar, mulai dididik. Jangan berbuat dosa itu lagi ya. Ya. Puji Tuhan. Bersyukurlah. Tuhan penolong kita dalam kesesakan, dalam tekanan. Bersyukurlah. Tuhan itu ajaib, luar biasa. Tuhan Yesus selalu baik. Dia dapat diandalkan, dapat diharapkan. Sehingga jiwa kita yang tertekan, jiwa kita yang gelisah dalam diri kita, menjadi lega, rasa damai, rasa aman. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan menyembah Tuhan lewat nyanyian. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jiwaku merindukan ya Allah yang hidup. Hanya Tuhanlah penolong. Hanya Tuhanlah yang sanggup. Dan tidak sia-sia pengharapan kita pada Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan kami. Tiada yang seperti. Saudara di rumah-rumah, angkat tanganmu dua. Nyanyikan lagu ini. Sumber pengharapan, sumber pertolongan. Tidak ada yang seperti Dia. Sudah terbukti ketika kita berharap pada manusia, kita kecewa. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, orang yang berharap pada Tuhan bisa bersyukur karena Dia sumber pengharapan. Dia tidak pernah mengecewakan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku, dan Allahku,
tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita menyembah, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang dapat diharapkan. Mari kita sembah Dia yang dalam kesesakan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ekonomi yang tidak menunjang, dalam keadaan hari-hari yang begitu sulit ini. Angkat tanganmu dan berharap kepada Dia, sumber pengharapan. Haleluya. Angkat tanganmu dan menyembah Dia. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah sangat terbukti Allah penolong itu. Siapa yang bisa menolong kita dari kesesakan? Dia sumber pengharapan. Dia dapat diandalkan. Dia Tuhan yang sudah terbukti. Tidak ada firman-Nya yang kembali sia-sia. Tidak ada firman yang kembali dengan tidak membawa hasil. Kalau saudara sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap, maka firman Allah adalah firman yang hidup. Tuhan Yesus sendiri menolong saudara. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menyertai kita. Tidak hanya untuk sementara, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap mulia dan agung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong suami dari Cileng yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan baharui dia, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan menyatakan mujizat. Karena Tuhan yang kami muliakan sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, sanggup dulu, hari ini, sampai selamanya. Bahkan kalau ada yang sakit dan jemaat yang tidak kami ketahui, pada saat ini saudara sudah ditolong oleh Tuhan, saudara sudah dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menolong kita semua lewat firman. Tuhan mengajar kita untuk tetap bersandar dan percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dan patut diharapkan. Berharap pada Tuhan saja, kita tidak pernah kecewa. Sehingga dengan adanya pertolongan Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Kita akan bertemu lagi pada ibadah pendalaman Alkitab pada tanggal 25 bulan Juni, ibadah pendalaman Alkitab jam 18, 25 Juni ya. Dan saya percaya saudara tetap mengikuti seperti kata panduan itu.
kita mengikuti bersama-sama, kita sedang beribadah serentak pada jam yang sudah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Dan kita mau angkat tangan kita dua-dua, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Saudara, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kitalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kita akan mendoakan juga Edgar Harling pada tanggal 15 Juni mendapatkan perpanjangan usia, biar anak ini boleh tumbuh besar menjadi anak yang berkenan. Juga kita berdoa untuk anak saya yang sulung, Sony, pada tanggal 17 Juni mendapatkan kemurahan Tuhan, perpanjangan umur. Dan tanggal 18 Juni Bapak Nofri Sarudi, kiranya kita mendoakan mereka semua mendapatkan kasih karunia dalam umur yang ditambah Tuhan, sehat, tetap kuat, maju, dan bertambah-tambah, bertumbuh di dalam kehidupan rohani, bahkan di dalam pekerjaan di dunia juga Tuhan memberkati. Kami percaya semua kita diberkati Tuhan. Terimalah berkatnya dan mari kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang diberkati, mari kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab di tanggal 25 Juni.